Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Suki Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menyetting di bagian dashboard WordPress. Nah, video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Sekarang kita pastikan jam ini aktif. Di sini saya sudah mengaktifkan Apache dan MySQL-nya. Kemudian di bagian URL kita ketik Nah, sekarang kita sudah masuk di tampilan website. Di sini nama dokumen saya yaitu Lukman Company. Dan tampilannya pun masih standar karena kita masih belum mengedit. Oke, lanjut ke bagian dashboard. Kita ketik WP admin. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dashboard WordPress. Jadi saya sukanya menggunakan WordPress karena dashboardnya lebih responsif, kemudian ini sangat mempermudah para pengguna yang lebih cepat untuk membuat website. Jadi kita langsung ke setting. Lalu kita pilih general. Nah, setelah kita masuk ke general, ada bagian set title. Nah, set title ini untuk memberikan judul pada website. Saya coba merubah judulnya. Kemudian ada tagline. Tagline ini berfungsi untuk menambahkan kalimat dari judul. Misalkan Lukman Company, kemudian kita tambahkan tagline. Nah, di sini saya menambahkan tagline-nya dulu. Nah, nanti akan tampil di bagian URL. Nah, di situ ya teman-teman, itu Lukman Company garis group. Kemudian di sini ada WordPress address URL. WordPress address URL yaitu untuk menampilkan URL yang sedang kita gunakan. Kemudian ada set address. Ini hampir mirip ya, karena kita menggunakan server yang masih gratis, dan jika kita menggunakan hosting kita bisa merubah. Misalkan di bagian set address kita sudah mempunyai domain, kemudian kita ketik contohnya SEO hotspot. Nah, contohnya SEO hotspot.net. Karena berhubung saya belum mempunyai domain dan hosting, jadi saya kembalikan ke pengaturan awal ya. Nah, selanjutnya di sini ada administration email address. Nah, email ini sangat bermanfaat ya kalau misalkan kita mengisi di bagian email ya, karena sewaktu-waktu kalau misalkan kita butuh untuk menggantikan paspor, kemudian ada
penambahan user, WordPress akan memberikan infonya melalui email yang sudah kita isi di bagian yang ini. Selanjutnya ada membership. Nah, jika kita mengaktifkan membership, jadi si member ini bisa melakukan registrasi. Kemudian ada user default rule. Nah, setelah kita mengaktifkan membership, jadi kita bisa menentukan apakah si membership ini akan dijadikan sebagai administrator atau editor. Kemudian kita bisa merubah bahasa. Di sini ada set language. Nah, sekarang saya coba merubah ke bahasa Indonesia. Lalu di bawahnya ada time zone. Nah, kita arahkan ke UTC plus 7 ya. Di sini ada date format, kemudian ada time format. Kita klik save. Nah, sekarang kita sudah menyimpannya, kemudian kita ke bagian menulis. Nah, ini adalah tampilan dari halaman menulis. Di sini ada kategori post standar, lalu di bawahnya ada format post bawaan. Nah, di sini banyak ya, ada format untuk gambar, kutipan, ada status, ada video, atau kita pilih yang standar. Selanjutnya ada mempostkan via email. Untuk mempostkan ke WordPress via email, Anda harus menyiapkan email rahasia dengan akses POP3. Jadi nanti kalau misalkan kalian sudah mempunyai email rahasia, silakan ini diisi seperti server mailnya, lalu ada name log, ada sandi, dan juga di sini ada muncul keterangan kategori surat. Lalu kita pilih simpan perubahan. Selanjutnya kita ke halaman membaca. Nah, ini di halaman membaca ada tampilan beranda Anda. Jadi nanti kalau misalkan kita ingin mengarahkan halaman ini sebagai statis, kalian bisa memilihnya di halaman statis, kemudian arahkan dari menu-menu yang tersedia di bagian teks. Ada halaman blog, bisa ditambahkan dan bisa dikurangi juga. Jadi untuk membatasi halaman blognya, di sini juga untuk menampilkan yang paling baru, kemudian ada post dan juga mesin pencari. Kita simpan. Selanjutnya kita ke halaman diskusi.
Nah, di halaman diskusi ini adalah pengaturan umum yang sudah di setting dari WordPress. Jadi menurut saya tidak perlu dirubah ya untuk pengaturannya. Kemudian kita juga bisa merubah gambar di sini. Ada logonya, ada icon. Kita simpan perubahan. Selanjutnya kita ke media. Nah, di halaman media di sini ada ukuran gambar yang sudah disimpan di berkas media. Kemudian di sini ada ukuran sedang, yaitu lebar maksimal 300, tinggi maksimal 300. Dan di sini ada ukuran besarnya. Jadi tidak perlu lagi untuk merubah settingan di pengaturan media. Nah, selanjutnya kita ke permalink. Di sini permalingnya banyak sekali jenis-jenisnya ya. Jadi untuk menampilkan di URL bisa menambahkan tanggal dan nama, nanti akan muncul di linknya. Nah, seperti ini. Kemudian ada bulan dan nama. Nah, ini bulan dan nama. Lalu ada numerik. Nah, di sini saya akan pilihnya ke nama tulisan. Lalu kita simpan. Selanjutnya kita ke halaman privasi. Nah, ini adalah pengaturan dari privasi. Ya, silakan teman-teman bisa dibaca tentang ketentuan privasi di WordPress. Nah, setelah kita menyeting di dashboard WordPress, kita ke pengguna. Nah, di bagian ini teman-teman bisa menambahkan user, kemudian mengedit atau menghapus. Nah, di sini ada fitur tambah baru. Nah, di fitur tambah baru ini teman-teman bisa menulis seperti namanya, kemudian email, nama depan, nama belakang, lalu ada situs web, dan tampilkan sandinya. Lalu peranannya sebagai apa setelah user ini nantinya dibuat. Nah, di sini ada pilihannya, apakah sebagai pelanggan, kontributor, penulis, editor, atau administrator. Nah, ini juga bisa menggunakan cara cepat. Di bagian pojok kanan kita pilih. Nah, di sini ada penyunting visual, kemudian ada sintak, ada skema warna admin. Nah, teman-teman juga bisa mengganti warna template. Lalu ada pintasan keyboard. Di sini ada perkakas, ada bahasa. Kemudian untuk mengganti password pun di sini bisa dirubah dan merubah gambar. Nah, untuk passwordnya bisa dimasukkan di manajemen akun, sandi baru,
Nah, kita tinggal menggantinya di sini. Mungkin sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.